Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar, bertemu lagi dengan saya di Tadarus Channel. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan berbagai kenikmatan lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan di pertemuan terdahulu, mengkaji masalah karakter Bani Israel, seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas surat atau Al-Baqarah ayat 40. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan ke ayat yang ke-41. Nah, bagi yang ingin menonton pembahasan sebelumnya, yaitu Al-Baqarah ayat 40, silahkan tonton di video sebelumnya, channelnya atau linknya saya sertakan di deskripsi. Baik, kita mulai ke ayat yang 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Nah, ini ayatnya Mari kita bahas beberapa atau per frasa atau per ungkapan-ungkapan Kita mulai dari wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Nah, di sini Allah memerintah. Al-Marughi mengatakan amarohum bil imani bil Quran madukhilu fi qawlihi. Jadi Allah meminta atau menyuruh mereka, kaum Yahudi Madinah atau Bani Israel, untuk bil imani bil Quran, untuk mengimani Al-Quran, mengimani Al-Quran. Kalimat wa aufu bi ahdi isyarah di kalimat sebelumnya atau di ayat sebelumnya, wa aufu bi ahdi, penuhilah terhadap janjiku. Isyarah ila annal wafa bihi ahammu. Ini merupakan isyarah, merupakan indikator bahwa memenuhi janji itu al-wafa bil ahdi ahammu, sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin lebih penting. Kenapa? Idh huwa al-umdah al-quswa wal maksud al-awwal, karena itu merupakan al-umdah al-quswa, tonggak fondasi, memenuhi janji. Wal maksud al-awwal, dan tujuan pertama. Wa huwa qad nuzila musaddiqan lima jaa fit Taurat wa ma qablaha min kutubil anbiya. Bahwa qad nuzila, Al-Quran itu telah diturunkan musaddiqan, membenarkan lima jaa fit Taurat, membenarkan apa yang ada di kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, di mana umatnya adalah Bani Israel. Jadi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di kitab Taurat, wa ma qablaha min kutubil anbiya, dan kitab-kitab Nabi yang sebelum-sebelumnya. Jadi Al-Quran itu membenarkan. Fal awamir allati ja'a biha minad da'wah. Nah, ini perintah-perintah yang ada di dalam kitab itu merupakan apa? Dakwah ila tauhid. Mendakwah, menyeru kepada tauhid, kepada penyatuan, kepada monoteisme, kepada tauhid. Wa tarkil fawahish ma dhahara minha wa ma batan, dan menghilangkan kefahishan, kekejian, keburukan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, zahir atau batin, ma dhahara minha wa ma batan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ila nawi dzalika. Amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang atau mencegah kepada kemungkaran dan berbagai hal lainnya, ila nawi dzalika mimma yuwassilu ila sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan berbagai amalan atau tindakan lainnya yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang bahagia, kepada kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.
Itu yang ada dalam kitab. Makanya Banu Israel atau kaum Yahudi di Madinah diminta untuk beriman terhadap kitab suci Al-Quran, karena akan membenarkan semua yang ada di Taurat itu. Nah, itu tadi gambaran dalam Al-Quran ya, wa hiya mislu ma da'akum ilahi Musa wal anbiya qablahu. Dan itu sama seperti yang diserukan atau didakwahkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya itu. Jadi sama itu ya. Karena itu harus diimani. Maqsadul jami' wahid. Karena tujuan semuanya itu sama sebenarnya apa? Wa huwa taqrirul haq wa hidayatul khalqi wa izalatu ma tara 'alal aqaid minad dalal. Itu tujuannya sama. Taqrirul haq, memutuskan kebenaran, mendapatkan kebenaran al-haq ya. Wa hidayah al-khalqi, dan memberikan petunjuk kepada manusia. Wa izalah ma tara 'alal aqaid minad dalal, dan menghilangkan kesesatan yang ada dalam akidah. Jadi sama tujuannya itu ya. Makanya Al-Quran membenarkan itu, musaddiqan lima ma'akum. Makanya sambungan ayatnya, wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi orang kafir yang pertama. Wala takunu awwala kafir, orang yang pertama mengingkari itu ya. Ai la tusari'u ilal kufri bih. La tusari'u, jangan berburu-buru, jangan bersegera untuk kufur terhadap kitab Al-Quran itu, untuk mengingkarinya. Ma'annal ajdar bikum, padahal yang paling layak, paling tepat dilakukan oleh kamu terhadap Bani Israil itu ya, antakunu awwala man yu'minu bihi, menjadi orang yang pertama mengimaninya. Jadi sebenarnya yang sangat layak dilakukan oleh Banu Israil atau kaum Yahudi itu adalah menjadi orang yang beriman pertama terhadap Al-Quran. Bukan orang yang kafir yang pertama, yang mengingkari, tapi awwalu mu'min ya. Bukan awwala kafir. Gitu ya. Itu ya. Kenapa? Idh antum ta'rifuna haqiqatahu mimma ma'akum minal kutub al-ilahiyah. Ini alasannya. Karena kalian ya ta'rifuna, mengetahui hakikatnya, mengetahui kebenarannya ya, mimma ma'akum minal kutub al-ilahiyah, dari kitab-kitab ilahiyah yang ada pada diri kalian. Jadi kalian sudah tahu bahwa akan datang Nabi dengan Al-Qur'annya sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab kalian. Karena itu seyogianya, seharusnya kalian menjadi orang yang beriman pertama kali gitu ya. Wa qad tubasyaruna bi zamani, dan kalian telah diberikan kabar gembira tentang waktu kapan datangnya itu. Wa qad jaa fi kutubis sirah, dan juga dijelaskan dalam buku-buku ya sirah gitu ya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya datang atau hadir di Madinah ya. Fakadzibahu yahuduha, tapi kemudian kaum Yahudi Madinah yang membohonginya. Tsumma Banu Quraidah wa Banu Nadir, tsumma Khaybar, tsumma tataba'at ala dzalika sairul yahud. Tapi kemudian yang ikut membohongi adalah Banu Quraidah, Banu Nadir, Khaybar, dan diikuti oleh kaum Yahudi di Madinah gitu ya. Jadi mereka bohong tentang Nabi ya. Padahal seharusnya mereka adalah orang yang pertama percaya. Terus wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, ini kalimat yang paling penting nih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah engkau menukar ayatku dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Maksud menukar ayat dengan harga yang murah itu bagaimana? Al-ayah hiya al-adillah allati ayyadallahu biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat-ayat adalah merupakan dalil-dalil, tanda-tanda ya, di mana Allah memperkuatnya kepada Nabi. Ya. Wa a'dhamuha al-Qur'an, dan yang paling agungnya adalah Al-Quran, gitu ya. Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda atau al-ayah, al-adilah, dalil-dalil yang menguatkan gitu ya. Yang paling besar adalah Al-Quran.
Ai la ta'ridu an tasdiq bin nabi wa ma ja'a bihi wa tastabdilu bihidayatihi hadzal zaman al-qalil alladhi yastafiduhu ru'asa min mar'usihim min malin wajahin. Nah ini nih kata kuncinya ya. Jadi la ta'ridu an tasdiq. Jangan kalian berpaling dari pembenaran atau membenarkan terhadap Nabi Muhammad dan apa yang dibawanya yaitu Al-Qur'an. Kemudian mengganti hidayah itu, mengganti informasi tentang Nabi dan Al-Quran itu dengan harga yang murah. Apa yang dimaksud harga yang murah? Jadi selama ini ya kaum Yahudi di Madinah, para pimpinan Yahudi itu mendapatkan semacam upeti, ya bayaran dari masyarakatnya, ya atas posisi mereka sebagai pemimpin agama, sebagai orang-orang yang ya menjadi rujukan dalam berbagai hal, ya, terutama terkait agama, dan kemudian rakyat memberinya, ya kalau dalam bahasa sekarang mungkin bayaran atau dulu upeti. Nah mereka para pimpinan Yahudi Madinah saat itu menutupi informasi tentang Nabi Muhammad dan yang dibawanya yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena takut kalau mereka mengatakan itu nanti rakyatnya, Yahudi yang dia pimpin, tidak mau lagi memberikan upeti atau bayaran gitu. Makanya di sini yastafidu ru'asa min mar'usi min malin wajahin. Ya, harta dan kemuliaan atau kewibawaan. Jadi mereka takut kalau ada nabi dengan Al-Qur'annya, nanti para pimpinan itu tidak lagi mendapatkan upeti, tidak lagi mendapatkan wibawa, tidak dihormati lagi oleh masyarakatnya. Kira-kira asumsi mereka tuh seperti itu. Ya. Nah, jadi wasumiya hadal badal qalilan li'anna sahibahu ya yakhsaru ridwanallah wa tahullu bihi uqubatu fid dunya wal akhirah wa yakhsiru izzal haq wa yasru aqlauli iradi wa anwadil barahin wal bainal ayah. Nah, gitu ya. Jadi harga yang disebut harga yang rendah itu ya karena ini tidak sepadan gitu ya dengan antara hidayah Allah ya ditukar dengan bayaran dari masyarakat. Nah itu makanya malah merugikan gitu ya, merugikan dari mendapatkan ridho Allah ya. Hanya karena takut tidak mendapatkan upeti dari masyarakat, lalu informasi mengenai Nabi dan Al-Quran mereka tutup-tutupi. Nah ini ungkapan yang menukar ayat dengan harga yang murah. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jadi murah sekali gitu ya dihargai ya. Ayat yaitu tentang Nabi dan Al-Quran ditukarkan dengan yaitu ketakutan tidak mendapatkan upeti dari masyarakatnya gitu ya. Makanya kemudian ayat ini ditutup dengan wa iya ya fattakun, kepada akulah kamu harus takut, takut. Ya, dengan apa? Bil iman wattiba'il haq wal i'rad an ladzati dunya mata syaggalat an a'malil akhirah. Jadi kepada akulah kalian bertakwa, takut dengan beriman, dengan mengimani Nabi dan kitab sucinya, wattiba'il haq dan mengikuti kebenaran, wal irad an ladzati dunya dan berpaling dari kelezatan kenikmatan dunia, allati syaggalat an amil akhirah yang bisa memalingkan urusan akhirat. Ya, bukan semua dunia ya, tapi kelezatan dunia yang ini perlu ditekankan juga ya, an ladzati dunya mata syaggalat an amil akhirah. Jadi kelezatan dunia ketika membuatmu sibuk sehingga melupakan amalan akhirat. Itu. Jadi bukan berarti dunia itu dilarang, bukan, tapi yang bisa membuat Anda melalaikan atau memalingkan dari kehidupan akhirat. Nah, itu yang mesti ditinggalkan ya. Nah, walaisa fi hadza tikrar ma qali wa iyaya farhabun. Nah, ini kan semacam pengulangan karena di ayat sebelumnya di 40 kan ditutup dengan wa iyaya farhabun, hanya kepada akulah kalian harus takut. Di sini wa iyaya fa iyaya fattakun, wa iyaya fattakun, kepada akulah kalian takut atau bertakwa ya. Wa iyaya farhabun li'anna istibdal al-batil bil haq
inna makana littiqai rois khauf manfaati tafawuti minar rois. Jadi karena menukar hak dengan yang batil itu inna makana littiqai rois, karena si rois, si para pimpinan Yahudi itu takut khauf manfaati tafawuti minal mar'us. Jadi takut tidak lagi mendapatkan manfaat dari yang dipimpinnya, ya tadi bayaran atau termasuk penghormatan gitu ya. Gitu. Wattiqaul mar'us khauf godabarois. Kalau takutnya rakyat adalah godabarois, marahnya para pemimpin. Fatolaba ilaihim ayatakullahu wahdah. Nah, di sini Allah meminta bahwa kalau kalian takut hanyalah kepada Allah, gitulah. Fatolaba ilaihim ayatakullaha wahdah. Maka Allah meminta mereka untuk takut kepada Allah itu saja. Kenapa? Idh biyadi al khair kullu. Karena di tangan Allah semua kebaikan. Wa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah tempat kembali. Jadi jangan takut dengan menginformasikan Nabi dan Al-Quran. Kalian jangan takut kemudian masyarakat tidak lagi mempercayai kalian, tidak lagi mau memberikan upeti, tidak lagi menghormati. Jangan takut. Allah lah yang akan mengatur gitu. Allah yang punya kebaikan. Takutnya kepada saya saja, kata Allah gitu. Wa iya ya fattakun gitu ya. Nah, tapi prakteknya kan begitu. Jadi para pimpinan Yahudi di Madinah itu menutupi informasi, ya, mengingkari Nabi dan Al-Quran, padahal sudah jelas-jelas ya disebutkan di dalam kitab suci mereka, Taurat, bahwa akan datang Nabi Muhammad dengan Al-Quran gitu ya. Nah, mereka menutupi itu karena takut tidak lagi mendapatkan bayaran, tidak lagi dihormati oleh masyarakatnya, yaitu ketakutan ilusional gitu ya, ketakutan yang tidak pada tempatnya. Nah, ini sebetulnya bisa dibandingkan dengan kecenderungan ya di berbagai agama, sebetulnya ya, kecenderungan seperti itu, di mana pemimpin agama takut ya kalau lagi tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan apa gitu lah dari yang dipimpinnya dari masyarakatnya. Ya mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan itu hanya terjadi pada masa ini saja, yaitu kaum Yahudi Madinah gitu ya. Nah, baiklah teman-teman pembelajar, ya pada video ini cukup satu ayat yang kita bahas ya, Al-Baqarah 41. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.